Bina Karya gagal dapat suntikan modal 500 miliar rupiah untuk bangun IKN. Komisi 11 DPR menolak pemberian penyertaan modal negara tahun anggaran 2023 sebesar 500 miliar rupiah kepada PT Bina Karya, Persero. Adapun rencana penyertaan modal negara kepada Bina Karya digunakan pembangunan sektor telekomunikasi dan infrastruktur dasar yang akan dilaksanakan sesuai dengan skema kerja sama pemerintah Badan Usaha Ibu Kota Nusantara. Wakil Ketua 11 DPR Amir Uskara selaku pimpinan sidang mengatakan Kementerian Keuangan tidak melaksanakan penyertaan modal negara secara tunai kepada Bina Karya sebesar 500 miliar rupiah. Kementerian Keuangan tidak melaksanakan PMN tunai sebesar 500 miliar rupiah yang berasal dari cadangan pembiayaan investasi APBN anggaran tahun 2023 kepada Bina Karya, ujarnya saat rapat kerja bersama Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan dan Bina Karya, Kamis, 14 September 2023. Penolakan tersebut, Amir berharap, Bina Karya sebagai badan usaha otorita dapat mengoptimalkan alternatif sumber pembiayaan melalui sinergi BUMN maupun skema kerja sama pemerintah badan usaha. Hal ini tentunya dengan memperhatikan kesehatan keuangan perusahaan. Bina Karya bisa memenuhi kebutuhan pembiayaan, dengan memperhatikan kinerja dan kesehatan keuangan perusahaan pada masa yang akan datang, ucapnya. Sementara itu Dirjen Kekayaan Negara Ronald Silaban Kementerian Keuangan menambahkan penyertaan modal negara kepada Bina Karya untuk membangun backbone fiber optik, last mile. Nantinya pelaksanaan pengerjaan akan dilakukan kerjasama dengan PT Telkom Indonesia, Persero, TBK dan mitra strategis lainnya melalui skema joint venture. Intinya Bina Karya tidak akan bisa melakukan apapun juga jika tidak diberikan modal, ucapnya. Dengan rincian 150 miliar rupiah digunakan pembangunan backbone, ICT dan data center. Kemudian sebesar 300 miliar rupiah infrastruktur dasar multi-utility tunnel KIT IKN, dan sebesar 50 miliar rupiah digunakan pembangunan infrastruktur telco last mile. Menurut kami mereka, Bina Karya, akan sulit memenuhi kebutuhan pembiayaan karena mereka tidak punya seed capital, ucapnya. Sebelumnya pemerintah mengajukan tambahan penyertaan modal negara sebesar 4,51 triliun rupiah pada tahun ini. Adapun tambahan tersebut akan diberikan kepada 3 BUMN antara lain PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, Persero, PT Aviasi Pariwisata Indonesia, Persero, dan PT Bina Karya, Persero. Jokowi kumpulkan menteri di istana, bahas Jakarta bukan lagi ibu kota. Presiden RI Joko Widodo, Jokowi, mengumpulkan sejumlah menteri di Istana Kepresidenan Jakarta untuk membahas draft perubahan undang-undang kekhususan pasca pemindahan ibu kota negara ke IKN Nusantara di Kalimantan. Rapat itu terpantau digelar tertutup mulai sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Menteri-menteri terlihat baru keluar istana sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tampak pula hadir Wakil Presiden RI Maruf Amin. Beberapa menteri yang terlihat ikut rapat tertutup itu adalah Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menpan RB Azwar Anas, dan Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono. Kemudian ada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoli, Kepala Bappenas Suharso Mono Arfa, dan PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Heru menjelaskan belum ada keputusan mengenai RUU kekhususan Jakarta. Dia menyebut draft aturan itu belum akan dibawa ke DPR bulan ini. Enggak, itu nanti masih dibahas sama Pak Mendagri, ujar Heru di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa 12 September. Terpisah, Menpan RB Azwar Anas membahas soal kekhususan perlakuan bagi ASN di Jakarta. Dia berkata akan ada perubahan di UU ASN untuk mengatur ASN Jakarta setelah ibu kota negara resmi dipindah ke IKN Nusantara. Kita lagi bersih RUU ASN sebenarnya sudah tertampung di sana.
Jadi, tidak perlu lagi aturan khusus soal kepegawaiannya ya, ucap Anas. Sebelumnya, pemerintah dan DPR sepakat memindahkan ibu kota negara ke IKN Nusantara. Keputusan itu diwujudkan dalam Undang-Undang IKN yang resmi pada 18 Januari 2022. Jakarta masih menjadi ibu kota negara selama pembangunan IKN dibangun. Pemerintah memproyeksikan pemindahan ibu kota negara dimulai 2024 dan berakhir 2045. Pemerintah juga menyiapkan status baru Jakarta setelah ibu kota negara pindah IKN Nusantara. Wakil Menteri Hukum dan HAM, Wamenkumham, Edward Omar Sharif Yariej, ED, telah membawa ide tentang RUU kekhususan Jakarta ke DPR. Kebutuhan RUU ini sangat mendesak untuk segera disahkan tahun 2023. Maka dengan hormat, kami usulkan untuk dimasukkan dalam daftar prolegnas RUU prioritas tahun 2023 perubahan kedua, ucap Edi saat rapat kerja bersama Balik DPR dan DPD di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin 11 September. Kementerian PUPR, Bendungan Sepaku Semoy IKN beroperasi sesuai jadwal. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, memastikan Bendungan Sepaku Semoy di Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara dapat mulai beroperasi sesuai jadwal. Kita terus bekerja secara optimal dan mudah-mudahan, Bendungan, dapat mulai beroperasi sesuai jadwal, ujar Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Muhammad Zainal Fatah di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa. Zainal Fatah mengatakan bahwa penyelesaian pembangunan Bendungan Sepaku Semoy hampir selesai. Penyelesaian Bendungan Sepaku Semoy sudah tinggal sedikit, katanya. Berdasarkan data Kementerian PUPR, progres pembangunan Bendungan Sepaku Semoy per 17 Agustus 2023 telah mencapai 93,70%. Sedangkan terkait kapan Bendungan Sepaku Semoy di IKN Nusantara diresmikan oleh Presiden RI Joko Widodo, Zainal Fatah mengatakan bahwa hal tersebut menyesuaikan dengan jadwal kegiatan Presiden RI. Sebagai informasi, Bendungan Sepaku Semoy ditargetkan memasuki tahap pengisian air perdana atau IMPO Unding pada akhir tahun 2023. Pembangunan Bendungan Sepaku Semoy bertujuan untuk mencukupi kebutuhan air baku di kawasan Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara. Bendungan Sepaku Semoy dapat menyuplai kebutuhan air baku sebesar 2.500 liter detik, sebanyak 2.000 liter detik untuk IKN Nusantara dan sisanya 500 liter detik untuk Balikpapan. Adapun pekerjaan meliputi tubuh bendung, main dam, dinding bendung, feeder channel, kantong lumpur, dinding hilir dan hulu, pekerjaan apron, kolam olak, serta pekerjaan Building Information Modeling, IBM. Bendungan Sepaku Semoy juga dibangun dalam rangka untuk berperan sebagai pengendali banjir di IKN Nusantara. Bendungan pertama di Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara tersebut juga dapat dilengkapi pembangkit listrik tenaga surya, PLTS, terapung berkapasitas 100 MW, MW, untuk menghasilkan energi baru terbarukan. Dengan demikian, Bendungan Sepaku Semoy di IKN dapat berperan untuk mendukung pemanfaatan energi baru terbarukan seperti PLTS terapung.